hal wasiyah wa tasyihulan sah apa wasiat li hamlin kadue wetengan wa tasyihulan sah apa wasiat li hamlin kadue wetengan teh kandungan li hamlin kadue wetengan maujudin kang maujud halal wasiyati ing dalem tingkah wasiat halal wasiyati ing tingkah wasiat yakinan kelawan yakin. Jadi patasiu mangka sah apa wasiat li hamlin kadue kandungan in pasola akan pisah atau akan lahir apa ya si hamlun in pasola akan lahir apa hamlun wabihi hayatun mustaqirrah wabihi lan ikut tetap kelawan ya si hamlun wabihi lan ikut tetap kelawan hamlun hayatun utawi keuripan mustaqirratun kang tetep mustaqirratun kang tetep liduni sittati asyurin kadue saandape nanem piro-piro bulan liduni sittati asyurin kadue saandape nanem piro-piro bulan. Coba dibaca dulu nih. Oh jadi lagi. Auli arba'in sinina atawa kadue papat piro-piro tahun. Auli arba'in sinina atawa kadue papat piro-piro tahun. Wa ilam takun lan senajan mana fa aqala maka lilus titik. Wa ilam fa aqala maka lilus titik walam takun lan senajan walam takunil mar'atu firasyan. Walam takun lan oranana sopal mar'atu wong wadon iku firasyan dadi lemek iku firasyan dadi muhtadizu ya. Mau halal wasiati ketika wasiat yakinan secara yakin di dalam perut sudah ada janin secara yakin. Nah itu misalkan begini, si Jaid berwasiat kepada anaknya misalkan abah wasiat tanah yang sebanyak 100 bata kalau abah mati abah wasiatkan untuk si janin yang kau kandung. Nah itu kan untuk anak yang kau kandung. Nah itu hukumnya adalah sah berwasiat untuk janin yang sudah ada di dalam perut ibunya gitu. Oleh karena itu, karena sah wasiat teruntuk janin ataupun kandungan yang sudah ada secara yakin ketika wasiat, maka patasihu maka sah wasiat lihamlin untuk bayi ya, untuk kandungan untuk bayi in pasola yang sudah lahir ya, cacak masih di jero beteng indungna oke sudah sah, apalagi kalau sudah intisol sudah lahir, si bayi itu sudah lahir, nah sudah jadi bayi. Nah, wabihi hayatun mustaqirrah, dan si bayi itu tadi dalam kondisi hidup dan hidupnya hidup yang mustaqirrah, dia mempunyai nyawa, mempunyai kehidupan yang mustaqirrah, yang tetap. Hayatun mustaqirrah itu artinya bisa bertahan sampai beberapa hari. Hayatun mustaqirrah. Wabihi hayatun mustaqirrah. Nah, di sini di syaratnya ketika lahir si bayi tadi dalam kondisi hidup dan hidupnya hayatan mustaqirrah. Nah, timbul mafhum. Bagaimana kalau si bayi itu terlahir wa fihi wa laysat fihi hayatun mustaqirrah, sementara dia hidup tapi dalam kondisi harkat majbuh, gerakan tapi gerakan sakarat, itu gerakan yang
akan menimbulkan kematian. Hidup mah hidup, tetapi paling beberapa saat hidupnya, bukan hayat mustaqirah. Nah kalau gitu maka dia tidak berhak mendapatkan wasiat, atau wasiatnya tidak sah, lam yastahiq syai'an, maka si anak tadi tidak berhak mendapatkan sesuatu tersebut. Liduni sittati asyurin. Nah, kemudian kondisinya dalam keadaan hayatan dalam keadaan hidup, terhitung liduni sittati asyurin, terhitung di bawah 6 bulan minal wasiat, dari wasiat. Nah, itu 6 bulan dari wasiat hidup. Auli arba'i sinina, atau 4 tahun, atau terhitung maksimal 4 tahun minal wasiat, dari wasiat. Itu fa'aqalah, atau di bawahnya. Walam takun almar'atu firasyan, dan si perempuan tadi tidak menjadi firas, maksud tidak menjadi istri, li zaujin, bagi seorang suami, au sayyidin, atau bagi seorang sayyid. Jadi ketika wasiat itu, si Zaid wasiat kepada si Maryam, misalkan si Maryamnya misalkan sedang hamil, kemudian lahiran atau hamilnya juga lama, misalkan di bawah 6 bulan, tetapi sudah cerai dengan suaminya dan dia tidak menikah lagi dengan orang lain, berarti jelas si bayi itu adalah bayi yang tadi diwasiati, bukan bayi yang baru, gitu kan, bukan bayi yang baru, karena si wanita tadi, si Maryam tadi, lam takun firasyan li zaujin, dia tidak menjadi istri dengan dari suami, ataupun tidak menikah dengan orang lain. Wa kana kaul hamil minhu, dan memungkinkan keadaan hamil dari suami tadi itu. Apa sebabnya? Li'anna zahira, karena sesungguhnya zahirnya iku wujuduhu, li'anna zahira, karena satamana zahiri wujuduhu, wujudi hamal, iku wujuduhu, wujudi hamal indaha, di dalam nalikannya wasiat gitu, karena memungkinkan bahwa kandungan itu adalah sudah ada ketika wasiat. Linudrati wati syubhati, karena jarangnya wati syubhat. Linudrati wati syubhati, karena jarangnya wati syubhat. Karena jarang yang namanya kejadian wati syubhat. Jadi jelas bahwa si bayi itu adalah hasil dari suami dan sudah ada ketika wasiat. Wa fi takdir zina, lan iku tetapi dalam ngira-ngira akan zina. Wa fi takdir zina, lan iku tetapi dalam ngira-ngira akan zina. Kalau kita menduga-duga zina, itu bernama suudzon, gitu ya. Jadi kita husnuzon bahwa bayi itu adalah bayi yang sudah ada pada waktu wasiat, bukan bayi yang baru yang hasil wati syubhat atau yang hasil zina. Isaatun utawi ngalaaken, isaatun zon utawi alane dugaan biha kelawan ya si ara. Coba saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihu lan sah apa wasiat li hamlin kedua wetengan. Maujudi kang maujud halatal wasiati ing dalem tingkah wasiat, yaqinan kalawan yakin. Watasihu maka sama apa wasiat dihamlin kedua kandungan impasola kang bisa atau lahir apa hamlun. Wabihi lan iku tetep kedua hamlun hayatun utawi kandung utawi keuripan mustaqilatun kang tetep. Liduni sitati ashuri kedua saandape 6 pira-pira wulan minal wasiati saking wasiat. Auli arba'in sinina atau kedua 4 pira-pira tahun. Faqala maka hale lewis titik. Walam takon lan oranana sapa almar'atu wong wadon iku pirosyan dadi lemek dijauji kedua bojolanang. Au sayyidin atau kedua sayyide. Wa kana langkongan apa kaunul hamli anane kandungan iku minhu saking jauh. Li'anna dzahira karena satamene dzahire iku wujudu anane hamlun. Ing dalem nalikane wasiat.
Linodrati wat isyubhati karena jarangnya wat isyubhat. Ofi takdiri jina lan iku tetep ing dalam ngira-ngira akan jina bisa aku gani utawi alane dugaan biha kelawan mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Watasihu lansah apa wasiat yang hamil kedua tengah mawjud di mawjud halat wasiati ing dalam tingkah wasiat. Tapi dan kelawan yakin fatasihu maka sopo wasiat yang hamil kedua tengah in fasolah kang pisah atau lahir atau hamal wabihilan ikut tetap kedua hamal hayatun utawi keuripan mustaqiratun kang tetap itu nisit tati asyhurin kedua saat dapat 6 pira-pira bulan minal wasiat saking wasiat auli arba'i sinina atau kedua 4 pira-pira bulan fa'aqala maka halal lebih titik auli arba'i sinina atau kedua 4 pira-pira tahun fa'aqala maka halal lebih titik walam takun lan oranana sopo almar'atu wong wadon iku firosh yang dilemek izal jatin kedua bujaranan au sajidin atau kedua gusti atau sajid wa alkana lan kong opo kaulul hamli anane watuna iku minhu saking zawj di anna zahira kana satamune zahire iku wujuduhu anane hamal ing daha ing dalam nalikane wasiat ini berarti waktu syubhati karena jalani waktu syubhat afita diri zina lan iku tetap ing dalam ngira-ngira akan zina bisa atau nani utawi alane dugaan biha kelawan mar'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tasihu lansa wasiat hamil kedua tengah mawujud kang mawujud halatal wasiati dalam tingkah wasiat yakinan kelawan yakin tasihu maka sapa wasiat hamil kedua kang kedua tengah pokok intisal kang lah infasola kang lahir apa hamal wa bilan tetep kelawan hamal hayatun utawi keuripan mustaqiratun kang tetep idu nisikat asyhurin kedua seandainya pira-pira bulan wal wasiati saking wasiat awli arba'ati sinina atau kedua 4 pira-pira tahun fa'aqala maka halal wis itu walam takun lan oranana wong kang walam takun lan oranana opo almar'atu wong wadon firosa wong iku firosan dari lemek iku firosan dari lemek li zaujin kedua bojo jalan au sayyidin atau sayyid wa azkana lan kongang opo kaunul hamli anane kandungan iku minhu saking zauj di anna zahira karena setemene zahir iku wujuduhu wa anane hamal indaha ing dalem nalikane wasiat linodrati wa'ati subhati karena jarang wa'ati subhat wa'ati takdir zina dan ikut tetap di dalam kira-kira zina dalam kira-kira akan zina asyak isya adu ini utawi alane dugaan pihak kelawan mar'ah. Kita ada terjemahkan. Watasihu apa watasihu? Sah. Wasiat jangan sah. Ya hamlin untuk kandungan itu bayi yang berada dalam kandungan ibunya. Jangan begini ceritanya. Ya bakar dengan jahit, bakar ayahnya, jangan jahit anaknya. Bakar itu menikahkan jahit dengan seorang wanita. Ya, siapa namanya? Zainab misalkan, jadi Zaid menikah dengan Zainab. Kemudian ketika Zainab hamil, si Zaid anaknya Bakar itu meninggal dunia. Ya, karena kasihan akhirnya Bakar ngomong sama Zainab, ini cerita supaya paham. Kamu jangan bersedih ya, walaupun suamimu sudah tidak ada, tenang, bapak masih punya kekayaan. Tuh tanah bapak yang 100 bata misalnya,
saya wasiatkan untuk si janin yang kau kandung. Pertanyaannya, sahkah wasiat seperti itu? Nah, di sini dikatakan bahwa hukumnya sah berwasiat kepada kandungan asalkan kandungan itu maujud, ada wasiat ketika wasiat yakinan secara yakin. Jadi asalkan ketika bapak bakal berwasiat, kondisi si mantu dan Zainab sudah dalam kondisi hamil. Itu yang satu ya. Nah, oleh karena itu fatasihu mangka sah berwasiat dihamlin bagi kandungan intisol yang sudah lahir, lahir wabihi hayatun mustaqirah, dan ketika lahir dia dalam kondisi hidup yang tetap liduni sittati asyrin, dan jangkanya itu di bawah 6 bulan, Ini harus mikir sedikit. Jangkanya di bawah 6 bulan dari mana? Lihat kitab minal wasiat, dari semenjak wasiat. Misalkan begini, 6 bulan itu Januari misalkan ya. Ayahnya si ayah bakar berwasiat. Ya, pada waktu itu dia berwasiat bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, di bawah 6 bulan berarti Mei itu si Zainab melahirkan. Nah, maka itu wasiatnya dianggap sah. Bagi bayi, bagi hamal itu apa? Kandungan yang terlahir di bawah usia 6 bulan terhitung dari semenjak wasiat. 6 bulan kemudian setelah wasiat, si bayi itu kemudian lahir dalam kondisi hayat mustaqirah. Maka nanti si Zainab tinggal menjawab, qabiltu wasiyataka, saya menerima wasiat abah, wasiat bapak. Nah itu. Ada satu. Atau nih. Alau li arba'in sinina fa'aqala, atau usianya 4 atau lamanya 4 tahun. Fa'aqala atau kurang. Jadi dari semenjak wasiat itu jaraknya 4 tahun. Misalkan ayah bakar ngomong, nih Nur, Nenek Zainab, ayah wasiat tanah yang 100 bata itu untuk bayi yang yang kau kandung. Itu si Zainab itu lagi ngidam misalnya. Tiba-tiba nggak lahiran 3 tahun kemudian, pokoknya di bawah 4 tahun ya. 4 tahun atau di bawah 4 tahun, misalkan 3 tahun kemudian, tiba-tiba si Zainab itu melahirkan gitu. Tuh lihat kita ya. Tapi tadi si suaminya ada nggak suaminya? Sudah mati kan? Walam takunil mar'atu firasyan li zaujin, dan si wanita tadi tidak menjadi hamparan, maksudnya tidak menjadi istri bagi seorang suami. Ya karena suami sudah meninggal dunia dan dia tidak menikah lagi dengan orang lain. Walam takun sayyidan walam takun firasyan li sayyidin, juga dia tidak menjadi hamparan bagi tuan, artinya dia bukan seorang amat gitu. Wa amkana qaulul hamli, dan memungkinkan adanya hamil itu minu dari suami yang tadi meninggal dunia, maka wasiat juga dianggap bisa. Paham tuh? Jadi cek ayah bakar ya, jangan sedih ya kalau kamu memang betul-betul hamil, nanti sawah yang serbata untuk si utun ini itu 3 tahun kemudian baru hamil misalkan, baru ngajuru, itu baru melahirkan. Itu kalau memang itu di bawah 4 tahun, asalkan si perempuan tadi tidak menikah lagi dengan laki-laki lain, dan asalkan dia tidak menjadi amat bagi seorang tuan, maka itu wasiatnya dianggap sah. Gitu banget. Bagaimana kalau lewat 4 tahun? Fa in fasul li aksaru min arba'in sinina, kalau lahirnya itu di atas 4 tahun, la yastahiqu syai'an, itu jelas dia tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Lil ilmi bihudusi ba'da, karena yakin berarti itu si bayi itu lahir ba'da sesudah wasiat. Dan ayat budak anu lahir di atas 4 bulan. Rata-rata paling maksimal bayi dikandung berapa tahun? 4 tahun, seperti yang terjadi pada Imam Syafi'i gitu ya. Ini terhitung dari semenjak wasiat ya, minal wasiat, terhitung semenjak wasiat itu kemudian melahirkan di bawah usia
Berapa tahun? Lihat kita berapa tahun? Ya 4 tahun bangga. Ditulis yang benar-benar ya, ditulis. Agak susah sedikit. Tapi apa syaratnya gimana? Lam takun firosan li zaujin. Pertama, si wanita tadi tidak menjadi istri bagi seorang suami atau tidak menjadi amat bagi seorang tuan. Wa amkana kaunul hamli, dan memungkinkan adanya kandungan itu adalah dari suami yang pertama yang meninggal dunia. Kenapa? Li'anna zahira wujuduhu indaha. Karena menurut zahir wujuduhu si bayi tadi, si kandungan tadi sudah ada indaha ketika wasiat. Sudah ada usia segitu mah gitu kan. Jadi memungkinkan kan usia kandungan sampai 4 tahun gitu kan. Nah, kemudian tapi kan mungkin saja itu bukan hasil karya almarhum Mas Jaid. Mungkin saja si perempuan itu lagi tidur, tiba-tiba ada orang yang masuk lalu terjadi wati syubhat. Nanti wati syubhat. Salah asup kamar gitu ya. Disangka pamajikanana gitu kan, padahal pamajikan batur gitu kan. Yang tewenya kalau pamajikanana ngomong benar gitu. Li'anna zahira wujudu indaha, karena menurut kenyataan menurut zahirnya bahwa wujudu sudah ada kandungan ketika wasiat. Linudrati wati syubhati, karena jarang terjadinya wati syubhat. Kan mungkin saja si perempuan itu berhubungan suami istri dengan orang lain dalam kondisi dia tertidur lalu ada orang masuk. Itu kan jarang. Fenomena seperti itu jarang. Jadi hampir moal aya dan wati syubhat. Dan jeung karasa mun dicampak ulah laki teh meunang. Komo ieu mau lebih meunang. Kajaba lamun si awewe eta na awe saloma ya duka. Mungkin saja orang itu berzina, wa fi taqdiri zina, dengan memprediksi zina bisa atau zalim pihak, berarti kita sudah berburuk sangka kepada wanita tadi. Paham ya? Nah, itu. Jadi sah wasiat andai kata si janinnya sudah dikandung, dan sah wasiat kepada bayi yang terlahir asalkan dari semenjak wasiat sampai lahirnya itu lidul sittati asyrin, di bawah usia 6 bulan, misalkan 5 bulan, di bawah 6 bulan kan? Atau sekalian 4 tahun, tetapi si perempuan tadi tidak menjadi istri bagi seorang suami, tidak menjadi amat bagi seorang tuan, dan memungkinkan kandungan itu dari suami almarhum, itu ya. Naam nggih, betul ya, sah itu wasiat. Tapi laulam takun lamun taoranana sapa wong wadon sapa wong mar'ah. Laulam takun lamun taoranana sapa mar'ah iku firasyan, dadi amparan qattu babar pisan. Wah, lamun perempuan itu sama sekali belum menikah, jok ayah bakar teh ya, kalau ayah mati maka nanti sawah yang serbata untuk bayi yang kamu kandung. Tapi si perempuannya lam takun firosan, jangan kawin acan, jangan dicetak acan. Lam takun lamun takorana sopo marah iku firosan, amparan mana waktu babar sisang, sama sekali belum menjadi istri. Jadi bahasa sopannya itu amparan. Jadi perempuan itu bagaikan apa? Bagaikan karpet gitu lah. Yang ayah karpet biasa, ayah permadani gitu kan. Permadani itu mahal harganya. Ayah karpet biasa mah sekali makan langsung double. Ya. Tapi kalau saat itu permadani. Maka lam tasiha, maka orang sah wal wasiatu wasiat qat'an, kalawan pasti sama sekali itu tidak sah wasiat. Kalau si perempuan tadi lam takun firosan, sama sekali belum menjadi amparan. Titiknya. Apalagi? Lali hamlin, itu ya? Udah betul. Lali hamlin, ora sah wasiat kadue kandungan. Lali hamlin, ora sah wasiat kadue kandungan. Saya hadusu kang bakal lahir atau kang bakal anyar teka opo ya si hamil.
kang bakal anyar teka apa hamal wa in hadasa lan senajan anyar teka apa hamal wa in hadasa lan senajan anyar teka apa hamal lan senajan anyar teka apa hamal qabla mautil musi sadurunge matine wong kang wasiat batal macam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Laulam takun lamun tahoranana sapa mar'ah iku pirosyan dadi hamparan waktu babar pisan lam tasiha maka orasa apa al wasiatu wasiat Quran kelawan pasti la lihamlin orasa wasiat kedua kandungan saya dusu kang bakal anyar teka apa amal wa in hadasa lan senajan anyar teka apa amal qabla mautil musi ing dalem sedurunge matine wong kang wasiat. Bismillahirrahmanirrahim. Laulam takun lamun tahawarana sapa mar'ah iku firasyan dari hamparan waktu babar pisan lam tasihha maka ora sah apa wasiat Quran kelawan pasti la lihamlin ora sah wasiat kedua kandungan saya dusu kang bakal anyar teka apa hamal wa in hadatsa wan senajan anyar teka apa hamal qabla mautil musi dalam satu Ya, wasiat. Nah, perhatikan. La lihamlin aslinya la tasihu wasiyatu lihamlin sayahdusu. Tidak sah berwasiat kepada bayi yang akan datang atau yang belum dikandung maksudnya ya. Jadi si bayinya belum dikandung. Contohnya Zaid itu baru nikah dengan dengan Zainab baru sebulan asa nampar acan gitu. Bahkan can bisaun gitu. Itu masih diajar keneh gitu. Gitu. Nah, ini belum hamil. Tiba-tiba ayah bakar wasiat. Zaid misalkan Zaidnya ada belum mati. Ayah wasiat kalau ayah mati tanah yang 100 bata ini nanti untuk anakku yang nanti akan hamil akan dikandung. Nah itu berarti kan si anaknya belum dikandung itu tidak sah. Wa in hadasa walaupun kemudian si anak itu kemudian muncul dalam perut si Zainab qabla mautil musi sebelum matinya ayah bakar itu ya tidak sah. Kenapa? Karena pada waktu wasiat si bayinya belum ada, si kandungannya belum ada. Bismillahirrahmanirrahim li'annaha karena saat temene wasiat karena saat temene wasiat iku tamlikun ngamilikakeun. Karena yang namanya wasiat itu kan memberikan milik, betul nggak? Sedangkan memberi itu harus kepada yang sudah. Kalau memberi kepada yang tidak ada atau yang belum ada itu hukumnya tercegah. Wa tamlikul ma'dumi lan utawi ngamilikaken. Wa tamlikul ma'dumi lan utawi ngamilikaken kang oranana. Wa tamlikul ma'dumi lan utawi ngamilikaken kang oranana iku mumtaniun kang kajika. Sedangkan memberi kepada yang belum ada itu hukumnya terlarang. Maka fa'asbahat maka nyerupani apa wasiat. Fa'asbahat maka nyerupani apa wasiat al-waqfa ing wakaf. Maka ini sama aja wasiat kepada anak yang belum ada, kepada janin yang belum ada, ini samanya dengan wakaf kepada anak yang akan dilahirkan. Nah itu dulu Pak di dalam bab wakaf tidak boleh, namanya mengkote awal ya, terputus di awalnya karena belum ada. Fa'asbahat maka nyerupani apa wasiat al-waqfa ing wakaf alaman ing atase bocah sayuladu kang bakal dan lahirakan sapa siman lahu kadua sinten wakif. Nah betul lah tasihu ya betul. Tapi jala lamun dadiakeun sapa si musi lamun jadiakeun sapa si musi al ma'duma ing barang kang ma'dum. Ija'ala lamun dadiakeun sapa musi al ma'duma ing barang kang ma'dum. Tabaan ingkang manut
maut lil maujudi kadue kang wis maujud. Cek tadi bener wasiat kepada anak yang belum ada itu hukumnya tidak boleh karena namanya barang makdum. Tapi andai kata barang makdum itu diitbakkan, apa diitbakkan itu diikutkan kepada yang sudah ada, diitbakkan kepada yang sudah ada lil maujud. Mana contohnya? Kaan auso kaya yang tawasiat sapa si wong Kaan auso kaya yang tawasiat sapa si wong li auladi Zaidin kadue piro-piro anake Mang Zaid li auladi Zaidin kadue piro-piro anakna Mang Zaid al maujudina kang maujud kabeh anu geus aya. Paman lan bocah sayudasu kang bakal dan anyarakeun sapa man sayudasu kang bakal dan anyarakeun sapa si man lahu kadue Zaid ina awaladi saking piro-piro anak minal awaladi saking piro-piro anak maka nu ieu mah hukumna kumaha sohat maka sapa wasiat lahum kadue kabeh sah wasiat untuk semuanya. Sohat mangkasa apa wasiat lahum kadue man sayuhdasu lahum kadue man sayuhdasu atau sahdisu tabaan ieu mah tabaan karena manu coba terjemah ya. Cek tadi wasiat kepada bayi yang belum lahir yang belum dikandung hukumnya tidak sah kecuali bila bayi tersebut diikutkan kepada yang sudah ada. Contoh begini kata ayah bakar yang Jaid ayah wasiat tanah 100 bata peker anak-anak nak Jaid anu geus aya jeung nu engke bakal aya. Nah berarti yang mau makbul diikutkan kepada yang mau maujud. Auso li auladi Zaid bab ayah wasiat kepada anak-anak Zaid yang sudah ada dan yang akan ada, maka ini hukumnya adalah sah wasiat kepada anak-anak yang belum ada karena diikutkan kepada yang sudah ada. Paham dong? Nah, gitu ya. Walau khairi muayyanin lan ora sah wasiat kadue liyane kang den tangtuaken. Wala li ghairi muayyan ora sah kadue liyane kang den tangtuaken. Wasiat itu harus kepada seseorang yang tertentu. Kalau tidak tertentu, fala tasihu atuh. Maka orang sah wasiat di ahadi hadaini kado salah sujine iki wong loro. Li ahadi hadaini kado salah sujine iki wong loro. Saya wasiat kepada salah satu orang ini. Itu tidak sah karena tidak tidak tertentu. Ayah Mang Zaid, ayah Mang Khalid, cek ayah Bakar. Saya wasiat kepada salah seorang di atas Zaid dan Khalid. Itu tidak sah karena tidak muayyan. Hadza eta teu sah cenah hadza utawi kila tasihu iku idza kana nalikane ana opo qaulul musi iku idza kana nalikane ana opo qaul musi iku bila bil wasiat kelawan lafaz wasiat eta teh lamun ngagunakeun bahasa wasiat kumaha lamun ngagunakeun bahasa berikanlah untuk misalkan bukan wasiat. Baikana maka lamun ana apa qaulul musi. Baikana maka lamun ana apa qaulul musi. Iku belab di tu hadza. Kelawan lafaz tu hadza. Tu awh sapa sira. Hadza iki mah. Li ahadima kadu salah sujine. Sata hadza ini kadu salah sujine. Hadza ini berikanlah harta ini kepada salah seorang di antara dua orang ini. Bahasanya menggunakan bahasa berikanlah untuk bukan bahasa wasiat. Nah, kalau bahasa menggunakan bahasa berikanlah maka soha sah gitu ya. Soha maka soha lafzi untuk lianau karena satan lafzi untuk iku wasiatun bitamlik wasiat bitamlik kelawan ngamerikakan minal musolah saking wong kang dan wasiati minal musolah saking wong kang dan wasiati opoilahi maka kalau menggunakan lafaz untuk berikan nama hukumna sah ya kan wa tasyihu wa ta'ala bisyara.